Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, masih di Marco Tomo. Iya 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 iya. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share ke sosial media teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di video kali ini pembahasan saya masih sama, yaitu tentang sopir. Kenapa sopir truk sekarang ini jarang yang bawa kenek? Nah, kenapa kira-kira ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa sopir truk segede itu nggak bawa kenek walaupun luar kota ataupun lintas. Jawabannya adalah karena sekarang biaya hidup itu lebih mahal daripada pendapatan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau sekarang ini kita misalkan bawa kenek, misalnya kita dari Surabaya ke Jakarta, kita bawa kenek, sedangkan kenek itu yang nanggung adalah saya sebagai supir. Kenapa perusahaan nggak nanggung? Karena supir itu kerjanya borongan. Kalau ada sebagian perusahaan yang ngasih premi bulanan itu udah bagus, tapi kebanyakan supir truk rata-rata kerjanya borongan. Kenapa borongan? Simak video berikut ini, saya akan beri penjelasan sejelas-jelasnya. It's not a game, it's a rich thing. Oke, kenapa borongan? Ya memang aturannya seperti itu ya. Kalau sopir misalnya kita digaji UMR gitu, alangkah enaknya ya kita digaji UMR, kita jalan masih dapat uang solar, kita masih dapat uang makan, gaji UMR kita utuh. Kalau dibuat gaji UMR kayak gitu, aduh, kayaknya lebih enak deh. Tapi nggak ada. Adapun biasanya perusahaan tuh cuma ngasih premi. Premi itu di bawah UMR jauh. Itu ada perusahaan ekspedisi yang kayak gitu. Kira-kira kalau dikasih UMR gitu enak gak ya? Ya jelas enak dong. Jelas enak. Saya juga seneng kalau misalkan kita dapat UMR, kita dapat uang jalan, kita dapat uang makan. Kalau dibuat seperti itu, enaklah hidup supir. Tapi nggak ada bro perusahaan kayak gitu. Jadi kebanyakan, apalagi sekarang, itu banyak yang mobil-mobil pribadi alias sistem setoran. Nah, jadi kayak kemarin, kayak kejadian yang di Ketapang Gilimanuk itu, masalah rapid test dikenakan biaya atau apa gitu, itu masalah terasa banget, terasa sekali. Misal kita rapid test itu 280 di Gilimanuk yang hari itu ya, tapi sekarang alhamdulillah kayaknya udah free lagi. Gaji kita berapa bro? Kalau misalnya kita dari Surabaya ke Denpasar balik lagi Surabaya, kita udah kepotong buat rapid test, satu orang 280. Nah, kalau kita jalan 2 orang, udah berapa itu?
udah hampir 600.000. Jadi uang jalan kita otomatis sudah kepotong segitu. Gimana kita nggak berontak? Tapi ya syukurnya semua hal-hal yang berkenaan dengan sopir ini sekarang lebih dipermudah, nggak kayak seperti dulu. Kayak pungli, saya bilang bukan nggak ada, pungli masih ada, tapi hanya oknum. Saya nggak bilang oknum apa, tapi sebenarnya pungli itu masih ada, tapi nggak kayak dulu. Untuk 3 tahun 4 tahun ke belakang ini syukurnya pungli itu udah nggak kayak dulu. Masih ada, kalau suruh hilang 100% kayaknya susah, karena budaya kita ini ya beginilah, kita harus syukuri budaya kita. Oke, balik lagi ke pembahasan kenapa supir truk sekarang rata-rata nggak bawa kenek. Karena misalnya kita habis bongkar, kita nunggu muatan nginep lagi, kita harus ngeluarin biaya makan kita 2 orang. Kalau yang rokok kita 2 orang, rokok sekarang udah 30 lebih, sebungkus rokok 30.000 lebih. Kalau 2 orang udah 60.000 lebih. Kalau kita makan 3 kali, misalnya sekali makan katakan paling murah 20.000, 3 kali makan 2 orang udah berapa? 1 hari pengeluaran 300.000 nggak cukup. Sebesar itukah pengeluaran sopir? Memang kenyataannya kayak gitu. Jadi sekarang kenapa supir truk nggak bawa kenek? Ya terus terang, di biaya pengeluarannya itu lebih besar dari biaya pendapatan kita. Misal kita uang jalan berapa gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta misal kita borongan berapa, katakan 5 atau 6, 7 juta lah. Oke, buat biaya solar kita udah berapa, PP, biaya kita perjalanan, makan, rokok. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter ngatur pengeluarannya, sakit bro, yang di rumah nggak kebagian. Tapi nggak semua supir berpendapat kayak saya ya. Saya termasuk masih junior, bukan junior banget lah istilahnya, tapi saya masih merasa junior. Jadi masih banyak lagi supir-supir yang berpendapat beda. Tapi rata-rata sama mungkin jawaban. Kenapa ditanya kenapa supir sekarang nggak bawa kenek, ya jawabannya pasti itu, pengeluarannya terlalu banyak kalau kita bawa kenek, soalnya perusahaan nggak nanggung. Ini penjelasan dari saya kenapa supir truk nggak bawa kenek. Seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di share sekali lagi buat teman-teman yang belum sempat saya kunjungi. Harap bersabar dan semoga saya bisa berkunjung ke satu persatu teman-teman yang telah mensupport saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.